swasembada itu sebetulnya cukup fleksibel ya, tidak 100% harus dipenuhi. Bahkan FAO memberikan toleransi 10%. Jadi kalau kita memproduksi, kemudian 90% saja dari kebutuhan itu sudah cukup swasembada. Tapi bukan itu sebetulnya yang lebih penting bagi saya. Yang lebih penting jangan sampai pendapatan petani berkurang. Jadi kita perluas diskusinya, bukan sekedar supply dan demand, tapi lebih pada akses. Akses itulah yang disebut dengan ketahanan pangan. Akses menjadi hal yang penting, jangan sampai tadi harga menjadi fluktuasi lebih tinggi. Boleh harga turun, boleh harga naik, tapi nggak terlalu. Sehingga kira-kira ada toleransi yang dibenarkan kenaikan harga. Itu yang tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi juga, jangan lupa. Nah, sekarang stabilisasi itu ada yang memang ditangani oleh negara, dalam hal ini Bulog turun tangan untuk 10-11 komoditas, kalau tidak salah. Ada beberapa yang memang tidak. Nah, yang tidak itu saya tadi minta pemerintah daerah juga turut ikut tangan juga. Kemudian pihak lain itu termasuk kampus, Mas. Kampus juga beberapa saya tahu ikut melakukan pembelian dan pengadaan dan menyalurkannya kepada daerah sentra produksi. Dari puncak bawa ke Jakarta, itu membantu. Yang kedua, mumpung sekarang era anak muda sudah masuk ke e-commerce, saya pikir bisa masuk digital farming, digital value chain bisa masuk di situ. Jadi ikut membantu untuk mempercepat aliran itu. Dan intinya adalah transaksi bisa dilakukan, kemudian barang pengiriman. Jadi delivery langsung kepada rumah itu sangat membantu. Dan sebetulnya ini kalau mau menjujur, kita membahas mengenai market ya. Inilah kesempatan utama untuk melakukan bisnis pada saat pandemi seperti sekarang ini. Dan sudah banyak terbukti di global, bahkan dibahas di WEF ya, World Economic Forum, bahwa direct delivery itu menjadi salah satu solusi dari kondisi pandemi. Baik, ini menarik untuk membahas terkait dengan distribusi itu sendiri. Sehingga Pak Arifin, ini pertanyaan terakhir dari kami, singkat saja, swasembada yang ideal untuk tanah air kita ini supaya ada equilibrium nantinya antara supply demand dan juga tentunya memberikan kesejahteraan bagi petani di Indonesia. Seperti apa, Pak Arifin? Baik, kita perlu fokus beberapa komoditas strategis ya. Kalau yang memang agak sulit, ya boleh ditinggal menurut saya. Apa yang sulit, ya misalnya gandum, ya kita kan nggak punya gandum. Kemudian kedelai tempat sempat kita upayakan keras, tapi okelah kita ya nggak melupakan, tapi setidaknya bukan prioritas. Tapi kalau padi, menurut saya karena ini masih sensitif, itu jangan sampai ditinggal, itu bisa heboh itu. Kemudian tadi sayur mayur atau hortikultura, beberapa memang kita masih mampu mensuplai, tapi kalau bawang putih Mas belum, nggak bisa. Bawang merah, cabai, tomat, fine, oke. Kemudian yang agak sulit lagi itu yang masih akan menjadi diskusi mungkin daging sapi. Daging sapi memang pada prinsipnya kita tidak cukup ya. Kita harus sadar bahwa kita masih tergantung impor walaupun tidak besar, 20-30%. Atau susu misalnya. Susu memang kita tidak mampu. Dan yang seperti itu harus selektif dan harus langsung fokus pada kesehatan Pak. Sawit kita masih sangat swasembada, tapi kita masih ekspor. Jadi fokus, kemudian prioritas, dan yang membawa dampak kesehatan saya pikir itu perlu didahulukan. Kalau yang udah ya udahlah, mau gimana lagi kan, pelan-pelan baru kita reform melakukan itu.